Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sukses, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anakku selalu sehat, tetap semangat dalam belajar. Anak-anak sudah siap semuanya ya? Sudah mandi, sudah berpakaian rapi, jangan lupa sarapan dulu. Mari, kalau anak sudah siap semuanya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, nanti kita masuk pembelajaran. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, pembelajaran 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia. Pada tema 1, anak-anak telah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada kali ini kita akan belajar tentang subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Allah menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya itu sebagai sumber makanan, bahan-bahan industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, kesehatan, dan sebagainya. Coba anak-anak bayangkan, kalau di dunia ini tidak ada tanaman di sekitar kita, apa yang akan terjadi? Betul. Nah, kalau di dunia tidak ada tumbuhan, maka akan apa anak? Dunia terasa panas, hewan-hewan kelaparan. Karena apa? Karena sumber makanannya tidak ada. Nah, jadi tumbuhan itu penting bagi manusia dan hewan. Kita langsung pembelajaran hari ini adalah kita mengenal dongeng. Apa sih pengertian dongeng? Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, di dalam dongeng itu terdapat unsur-unsur intrinsik dongeng. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang ada dalam cerita. 2, yaitu tokoh. Tokoh adalah pemain yang ada dalam cerita. 3, penokohan. Penokohan adalah karakter tokoh atau pemain dalam cerita. Yang keempat, alur. Nah, alur adalah peristiwa yang terjadi atau jalannya cerita. Yang kelima, latar. Latar adalah sesuatu yang mengenai waktu, suasana atau tempat dalam cerita. Yang keenam, yaitu amanat. Nah, amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis pada si pembaca. Sedangkan jenis-jenis dongeng itu ada 5 anak. Yang pertama, mite. Mite adalah dongeng yang berisi tentang makhluk halus. Yang kedua, sage, yaitu dongeng yang berisi tentang keberanian atau pahlawan. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah dongeng yang berisi tentang kehidupan hewan. Yang keempat, legenda. Legenda adalah dongeng yang berisi tentang sesuatu yang dianggap terjadi. Sedangkan parabel adalah dongeng yang berisi tentang nilai-nilai pendidikan, pesan moral, dan sebagainya.
Oke anak-anak, apakah anak-anak sudah membaca dongeng pohon yang tulus? Oke, kalau sudah baca semuanya, nah, di dalam dongeng pohon yang tulus itu terdapat unsur-unsur intrinsik pada dongeng pohon apel yang tulus. Yang pertama yaitu tema, sebuah ketulusan. Yang kedua tokoh, yaitu tokohnya pohon apel dan anak laki-laki. Yang ketiga pengokohan, pohon apel yang baik hati, kemudian anak laki-laki selalu meminta. Sedangkan latar itu di latar di tempat kebun. Sedangkan alurnya itu alurnya maju. Sedangkan amanat itu dalam dongeng pohon yang tulus itu kita harus menyayangi siapapun, ya, sesuatu yang dengan setulus hati, ya, tanpa menghiraukan harapan apapun. Kalau anak-anak sudah memahami, sudah membaca pohon apel yang tulus, maka setelah itu nanti kerjakan soal di bawah ini, ya, soal di bawah ini. Oke anak-anak, kita melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang penjumlahan yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan ruas kiri. Contoh pertama, 35 ditambah 15 hasilnya 50. 15 ditambah 35 hasilnya 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Jadi ruas kanan jumlahnya juga 50, ruas kiri jumlahnya juga 50. Sama-sama hasilnya 50. Contoh yang kedua, 500 ditambah 250 sama dengan 750. Sedangkan 250 ditambah 500 hasilnya juga 750. Jadi 500 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik ditambah 500. Coba berapa hasilnya Nana? Betul. Jadi 500 ditambah 250 sama dengan 250 ditambah 500. Hasilnya sama-sama 750. Sudah paham anak semua ya? Nanti kalau sudah paham, tolong kerjakan latihan berikut. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Anak-anak pernah mendengar lagu Cemara? Lagu Cemara adalah ciptaan dari A.T. Mahmud. Yuk kita mendengarkan lagu Cemara.
Nah, itu tadi anak-anakku ya, itu tadi lagu Cemara. Nanti anak-anak berlatih di rumah sendiri ya. Mungkin nanti setelah itu anak-anak mengerjakan soal di bawah ini ya. Nah, mungkin pertemuan hari ini cukup. Mudah-mudahan materi pada hari ini itu mengenai pohon, dongeng pohon yang tulus, bahwa kita harus selalu menyayangi seseorang tanpa mengharapkan imbalan atau sesuatu dari orang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.